Mandaimaini mutalazimaini ala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semua sehat? Alhamdulillah. Baik, seperti biasa malam ini seperti biasa pagi menjelang siang yang berbahagia ini insyaallah jadwal kita untuk jalasa munah ya, tanya jawab offline. Boleh didulukan dulu yang belum bertanya kemarin nggak kebagian, setelah itu boleh bertanya yang lainnya. Silakan. Oke. Ada? Belum loading. Apa-apa. Tafadhol. Silahkan. Ini emang harus begini. Ustazah, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kan gini, dia itu berteman terus aja. Terus. Dia itu ada berteman, bersahabat lah gitu kan. Tapi ada yang adu domba. Jadi kan akhirnya yang ada berdua ini akhirnya berantem gitu kan. Terus tapi dia yang satu udah mau minta maaf sih, walaupun dia nggak salah tapi dia mau minta maaf. Cuman yang satu lagi ini selalu menghindar gitu loh kalau dia mau minta maafnya. Terus gimana caranya Ustazah? Yang mengadu domba bukan teman lain. Iya, orang lain. Ustazah, ada namimah. Namimah itu adalah adu domba. Apa itu namimah? Mayyamshi 'alan namimah haramallahu jasadahu lidukhulil jannah. Siapa orang yang berjalan di atas namimah, maka haram jasadnya masuk surga. Orang namimah itu biasanya dia suka adu domba. Cerita ke sini ceritakan ini, jalan ke sini ceritakan ini. Dia terlihat baik saja di hadapan keduanya, padahal dia adalah pengadu dombanya. Hati-hati orang namimah ini, lama loh ketahuannya, Bu. Sebelumnya saya jelaskan dulu tentang namimah. Jadi kayak gini, agak sulit, kita pelan-pelan. Ibu apa samping Bu Sulis? Bu Erna. Bu Erna misalnya ngomong kepada saya, Ustazah, nenek. Nah, ini contoh ya. Ustazah, nenek itu Ustazah, Bu Sulis itu orangnya kemarin saya dengar dia ngomong gini gitu loh Ustazah. Terus saya bilang kepada Bu Erna nggak usah pikirin, Bu Erna tenang-tenang aja, ngaji aja kayak biasa, nggak usah pusing-pusingin orang. Walaupun menurut aku ibu udah sabar Bu, kalau aku jadi ibu, aku nggak tahan juga. Sebenarnya kalau aku jadi ibu, aku kejar sih. Tapi tenang aja lah Bu, nggak usah banyak-banyak pikir. Kan kayaknya saya baik, tapi saya sedang ngadu domba. Jadi emosi Bu Erna ini saya naikkan, saya hantam. Ingat, ini skill. Jadi tukang adu domba itu soft skill. Soft skill yang negatif. Kemudian saya pergi lagi ke Bu Sulis. Bu Sulis cerita, Ustazah padahal saya tidak ada loh ceritain Bu Erna, tapi dia bilang saya menceritakan dia. Udahlah Bu, itu namanya fitnah itu. Jadi Ibu nggak usah pikir, pokoknya saya insya Allah ada bersama Ibu. Walaupun sebenarnya aku nggak tahan juga nengok Bu Erna itu Bu. Wah, fitnah terus kerjanya. Bu Sulis naik emosinya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mereka bertengkar. Tapi sayalah pelakunya. Nah, orang-orang namimah, orang-orang adu domba harus secara mutlak kita hindarkan. Jadi kita tidak boleh terlalu dekat dengan mereka. Kita hanya boleh menjalin komunikasi yang seperti biasa saja. Nah, lalu kemudian pertanyaannya, Bu Erna udah minta maaf kepada Bu Sulis. Tahu-tahu Bu Sulis tidak ada respon, diam saja. Jawabannya adalah abaikan. Mungkin Bu Sulis butuh waktu untuk memaafkan, atau Bu Sulis belum terbuka matanya mana benar mana salah. Biarkan itu mengalir seperti biasa. Yang penting Bu Erna udah minta maaf. Kalau Bu Erna udah minta maaf, jangan perpanjang lagi. Kadang-kadang orang nih kayak gitu, dia minta maaf kepada Bu Sulis nggak mau memaafkan, dia ceritakan dulu sama orang, aku udah minta maaf, dia nggak mau maafkan. Aku udah minta maaf, dia nggak mau maafkan. Aku udah jelas minta maaf, dia nggak mau maafkan. Jadi nggak baik, sama aja bohong.
Jadi kalau kita udah minta maaf, udah dimaafkan atau tidak urusan dia dengan Allah. Kita ngapain? Lanjutkan kehidupan kita. Jangan berkutat-kutat di situ aja, ndak selesai nanti. Itu kan masalahnya kita tuh belum sempat minta maaf, dia tuh menghindar terus gitu loh Ustazah. Jadi kita nggak bisa bilang maaf sama dia. Chat aja dia, Diblokir semua apanya. Sampaikan sama orang lain. Oh, Bilang kepada Bu Sulis kalau aku minta maaf ya. Udah, habis itu lupakan. Jangan pikir-pikir bawa tidur, susah tidur, ngangak-ngangak, nggak usah. Udah, Bu, sampaikan kepada Bu Sulis bahwa aku minta maaf ya. Udah, clear. Lanjutkan, keep moving. Ya, itu juga diurus-urus lagi. Oke? makasih Ustazah. Hemat energi. Nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ustazah, saya mau menanyakan, tapi agak apa juga ya, maksudnya ada orang ekstrim, dia berzina gitu kan. Jadi istilahnya tuh waktu dia hamil tuh dia menikah. Jadi setelah apakah nikah itu sah atau setelah anaknya lahir akan nikah lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Anak yang hamil di luar nikah itu menikah dalam keadaan hamil tidak sah. Maka idealnya dia setelah lahir anak dia nikah ulang. Walaupun ada yang membantah, enggak lah Ustazah, kan dia nikah dengan orang yang dia buat. Paham ya? Dia berzina dengan orang itu, dia kan menikah dengan orang itu, nggak apa-apa lah zah. Tapi sebagian bilang nggak boleh. Maka di antara keraguan ini, ambillah yang yakin. Da' ma yaribuk illa ma la yaribuk. Jawabannya setelah nikah, setelah lahir anak, nikah aja lagi. Apalah susahnya nikah? Ada mahar, ada ijab kabul, ada wali, ada saksi, ada laki-laki perempuan. Nikah aja lagi dalam kamar. Ya, ingat kalau kita ragu minta dia nikah ulang, ya kan? Nah, nikah ulang kayak gitu. Tapi maharnya jangan pula minta Fortuner, ya, minta aja maharnya Al-Fatihah, mintanya kubinang kau dengan bismillah, minta dia mahalnya uang 100.000 supaya bisa lebih aman saja di mata hukum. Oke? Oke, makasih Ustazah. Sama-sama. Pernikahannya itu tuh dalam hamil tuh menjelang menikah lagi tuh haram atau gimana? Maka idealnya dia tidak boleh bersama. Tapi kan banyak yang nggak paham. Kalau nggak paham diangkat pena bagi orang yang tak tahu sampai dia tahu. Yang sudah terlanjur ya sudah. Saran saya tetaplah nikah setelah itu. Oh gitu ya, soalnya apa? Banyak juga orang yang tak nikah setelah itu. Setelah juga dengar katanya nikah itu sah sebetulnya. Iya, ada yang mengatakan seperti itu. Oke, Ya, makasih, ambil Ustazah. yang yakin nikah aja, nggak payah lah. Kan nggak harus diumumkan ke tetangga, nggak perlu malu kan, cuma besan dengan besan aja. Yuk silakan. Yang belum dulu Pak. Buat nanya. Banyak yang loading nih. Apa? Ya tetap harus. Assalamualaikum Ustazah. Ya. Menyambung pertanyaan Bu Upit tadi. Seandainya terjadi seperti itu Ustazah, ada perzinahan terus seperempuan yang melahirkan belum sempat nikah, tapi setelah anak lahir nikah. Jadi wali hakim anak siapa nanti Ustazah? Tetap anak yang perempuan tadi tidak bisa diwalikan kepada bapaknya kalau dia ijab kabul. Anak di luar nikah hanya bisa dinikahkan oleh wali hakim. Kalau saudara umpamanya ada saudara laki-laki Tidak bisa. harus wali Nasab hakim. putus. Jadi ketika seseorang berzina, lahir anak perempuan, Ya. seketika anak itu besar, Ya. maka nanti yang menikahkannya adalah wali hakim. Tapi kenyataannya setelah lahir anak tuh mereka ngumpul ijab kabul lagi gitu Ustazah. Enggak apa-apa, tapi tetap anak tadi maaf izin dibuat sebelum ijab kabul. Jadi anak tadi adalah anak kandung secara biologis, tapi bukan secara syariat. Anaknya sebagai hamba Allah biasa tetap berhak masuk surga. Cuman secara hukum Islam anaknya tadi tidak bisa dinikahkan oleh bapaknya. Dia hanya bisa dinikahkan oleh wali hakim. Ada kemarin tuh Ustazah ya di daerah saya gitu. Terus nikah
seperti kejadian itu anaknya nikah, tapi kebetulan ada saudara laki-lakinya yang menikahkan. Tidak bisa, Bapaknya ada. bapaknya aja nggak bisa. Jadi maksudnya itu Ustazah keturunannya nanti sampai berapa? Kalau Ustazah? dia tahu ya dia zina. Kalau dia nggak tahu suruh nikah lagi sekarang, telepon. Jadi ulang nikah lagi Ustazah? Iya, nikah lagi aja dengan wali hakim. Jadi nanti sampai dia punya anak ini. Ya, kalau dia tahu dia zina. Kan masalahnya dia dalam kondisi tidak tahu itu. Iya. Dikasih tahu aja. Ya, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Ini ada satu Ustazah, saya tuh sering kadang ya kena mungkin faktor U ya Ustazah. Faktor usia, saya tahu itu. Ya. Lagi sholat gitu Ustazah, pokoknya lagi witir nih, saya keburu waktu sambil satu rekaan aja. Lalu saya witir saya sama Qul huwallahu aja saya baca, langsung saya sujud Ustazah. Gimana tuh Ustazah? Apa saya harus kembali lagi untuk melanjutkan yang 3 qul tuh atau gimana? Oh, oke. Sholat witir itu kan bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Ya. Kalau 1 rakaat sangat dianjurkan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas setelah Al-Fatihah. Ya. Kalau langsung 3 rakaat, rakaat 1 dan 2 bebas suratnya, tapi rakaat ketiganya sangat dianjurkan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. 3 qul. Tapi seketika ibu sholat witirnya 1 rakaat, lalu ibu baca surat lain, atau ibu juga cuman baca Al-Ikhlas doang, atau Al-Kafirun, nggak apa-apa. Itu kan bukan rukun, itu cuman keutamaan saja. Oh gitu. Nggak usah diulang, nggak ada masalah. Saya Bahkan pernah- ibu nggak baca ayat pendek pun nggak apa-apa. Ya, saya sujud langsung diri lagi, saya duduk lagi saya gitu. Jadi bisa lanjut aja ya Ustazah. nggak Ibu usah- 1 rakaat. Ya 1 rekaan. Iya, kalau cuma 1 rakaat, tahiyat akhir aja langsung kan? Iya, oh gitu. Iya. Nggak perlu naik lagi ke atas baca. Kalau dua tadi. kalau ibu naik lagi ke atas, berapa rakaat jadinya? Ya, oh ya. Kalau jadi 2 rakaat atau 3 rakaat, niatnya 1 rakaat. Ya. Satu salam aja. Boleh 2 kali salam, boleh 3 kali salam. 1 kali salam. Jadi kalau witir itu, kalau dia adalah dilakukan 2 kali salam, 3 rakaat, berarti dipotong 2 dan 1. Ya. Sengaja aku sholat sunat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh. Setelah itu salam kanan, salam kiri, langsung lagi sholat kayak biasa 1 rakaat. Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nanti 1 rakaat ini kan berarti dia rakaat terletak pada yang ganjil. Maka dianjurkan Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Enggak apa-apa. Paham gak nih? Ya, paham. Ustaz. Paham? Paham. Yang 1 rakaat sudah paham? Ya, Yang 3 rakaat 2 kali salam paham? paham. Yang 3 rakaat 1 kali salam paham? Paham. Gampang. Ustazah tanya dulu ntar ya. Iya. Tanya satu lagi Ustazah. Iya. Mana yang utama kita istighfar atau selawat? Beda fungsi, sama dengan ibu tanya sama saya. Ustazah, mana lebih bagus investasi sawit atau kos-kosan? Mirip pertanyaannya. Beda fungsi. Iya. Iya. Beda fungsi. Kalau istighfar, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu supaya dosa kita terampunkan. Tapi kalau sholawat supaya kita dapat syafaat di yaumil akhir. Dua-duanya penting, Nggak bisa apple to apple, nggak bisa kita dulukan yang satu, Iya. dulukan yang mana. Banyak-banyakan aja kedua-duanya. Kosnya dibanyak-banyakan, sawitnya dibanyak-banyakan, investasinya dibanyak-banyakan, ya kan? Rumah petanya banyak-banyakan, ya kan? Nah, sama seperti itu. Ya. Oke? Ya, terima kasih Ustazah. Ya. Nih mau tanya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini Ustazah, kan di dalam sholat Masjidil Haram sholat Sholat di Masjidil Haram, bukan sholat tahiyatul masjid, Ayatul Ayatul masjid. sunat Sunat ayatul masjid. sholat sunat Ya, sholat biasa. Kan ada yang 2 rakaat atau 4 rakaat atau 2 rakaat atau 4 rakaat kan begitu. Ya. Kita lanjutkan aja, kita teruskan aja 2 rakaat, dua rakaat. Gimana tuh Ustaz?
Yang 4 jadikan Oke. Ya. Ustazah, sholat itu kan banyak rakaat ya. Ya, Contoh, ya. sholat duha minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Ya. Kan gitu kan? Sholat qobliyah zuhur bisa 2, bisa 4 rakaat. Ya. Sholat ba'diyah zuhur bisa 2 atau 4 rakaat, gitu kan? Ya. Sholat tahajud 8 rakaat, bisa 2, 2, 2, 2, bisa 4, 4. Jadi saya jelaskan pelan-pelan. Misalnya sholat duha, ya. Sholat duha maunya 12 rakaat. Berarti kalau 2 rakaat 2 rakaat, gitu ya. Berarti 2 2 2 2 2 2 6 kali salam. Tapi bisa nggak sholat-sholat yang tadi saya sebutkan, dia dipecahnya jadi 4 rakaat. Jadi nggak perlu 2-2, langsung 4 rakaat. Berarti duhanya 4 4 4 3 kali salam. Atau qobliyah zuhurnya langsung 4, atau ba'diyah zuhurnya langsung 4, atau tahajudnya 8 rakaat 4 4. Jawabannya bisa. Cuman caranya tentu tidak mudah. Caranya nggak sama dengan sholat zuhur. Caranya kayak gini. Seluruh jenis sholat sunnah kalau mau dilakukan 4 rakaat, contohnya sholat duha, sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah, rakaat kedua tidak pakai tahiyat awal. Kalau sholat zuhur kan pakai tahiyat awal. Nah, jadi kayak sholat tarawih, Bu, langsung 4 rakaat. Rakaat 1 naik, rakaat kedua naik, rakaat ketiga naik, rakaat keempat aja tahiyat akhir. Dan dianjurkan rakaat 1, 2, 3 dan 4 pakai ayat pendek. Itu rawan loh, rawan lupa rakaat, rawan pakai tahiyat. Bagusnya 2-2 aja, tapi oke lah, nggak apa-apa lah kalau ibu mau langsung 4. Nah, cara ini mengacu pada sholat malamnya Rasulullah. Jadi semua sholat sunnah kalau mau 4 rakaat, caranya kayak tadi, tidak pakai tahiyat awal dan sangat diusahakan baca ayat pendek setiap rakaat. Tapi saya pikir 1 kali salam, ya. Saya pikir itu agak susah sedikit. Apalagi saya tengok usia-usia ibu ini udah maghrib menjelang isya, lutut juga udah engselnya udah kena-kena. Bagusnya 2-2 lah. Assalamualaikum, assalamualaikum, perbaiki ensel dulu, tanggalkan baut-bautnya, pasang lagi, lanjut lagi, minum dulu, ngeteh dulu, lanjut lagi, kan boleh. Daripada tumbang rakaat ketiga goyang hen. Nah, kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Belum lagi takut lupa, ya kan? Nah, itulah maksudnya. Ya, tapi boleh aja. Oke. Ya. Sama, sholat sunnah kalau lupa rakaat sujud sawi. Sama, setelah fil alamina innaka hamidum majid, sujud dulu sebelum salam. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Duduk kayak tahiyat awal. Sujud sawi kan 2 kali. Sujud lagi, Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Baru salam kanan, salam kiri. Oke? Lanjut. Apa lagi? Kasih ke orang. Mana yang kecil tadi? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustazah mengenai sholat malam tuh urutannya tuh apa bisa dibikin sholat sunat wudu, udah tuh sholat sunat tahajud, dan tuh baru sunat tobat, dan tuh baru sunat hajat. Apa dia harus teratur apanya urutannya gitu, urutannya. Oke. Untuk sholat sunat malam, ya, untuk sholat sunnah yang dilakukan di malam hari, kan banyak yang bisa dilakukan malam tuh. Sholat wudhu, tahajud, hajat, taubat,
istikharah, witir, iya kan? Itu ada urutannya nggak ada, bebas aja. Tahajud, hajat, taubat, taubat, hajat, tahajud, hajat, tahajud, taubat, taubat, hajat, tahajud, istikharah, istikharah. It's okay, nggak ada masalah. Karena statusnya sama-sama sunnah aja. Cuman di antara banyak sholat-sholat tadi, saya ingin pesan jangan tinggalkan witir walaupun 1 rakaat. Karena wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan kalian tinggalkan 3 perkara. Pertama, puasa yaumul bid 3 hari setiap bulannya. Kemudian sholat witir dan sholat duha. Jadi apapun sholat yang ibu lakukan, bila perlu ibu tambah ujungnya dengan witir walaupun cuma 1 rakaat. Karena witir itu sunnah muakkad. Sementara sholat yang lain tadi sunnah biasa. Boleh, habis isya witir, tafadhol, silahkan. Tapi tengah malam lakukan sholat yang tadi, nggak boleh witir lagi. Iya dong. Kita apa ngerjakan witir cepat tuh Ustazah, kadang-kadang awak terlambat bangun jadi tidak sempat witirnya Nggak lagi apa-apa. gitu. Tapi witir udah habis isya. Udah habis Ustazah. Mantap. Udah nggak apa-apa. Itu awak dijaga-jaga kan kadang Iya. terlambat bangun. Selama ini banyak pemahaman orang witir sholat penutup kan. Iya. Nah, tidak. Keliru. Jadi boleh, tapi witir nggak boleh 1 kali kayak gitu aja. Iya. Oke? Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanya lagi? Ustazah nanya lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini Ustazah, kan misalnya dia itu udah dapat hibah gitu kan dari orang tuanya. Jadi hibahnya itu sih kan terserah orang tuanya mau ngasih hibahnya gitu kan Ustazah. Jadi gini, waktu itu anak-anaknya udah dapat, terus sepupunya ada 2 tinggal sama mereka dapat juga gitu kan. Tapi hibah. Terus begitu orang tuanya bapaknya meninggal, hibah itu mau yang sama anak-anaknya ini disuruhnya mamanya bilang supaya dibatalkan yang untuk sepupunya itu Ustazah. Ya. Itu gimana tuh Ustazah? Oke, saya jelaskan hibah. Apa beda hibah dengan wasiat? Kita dari sini nareknya. Kalau hibah, misalnya saya punya 8 ruko, ya. Maka saya ternyata punya sepupu yang baik atau pembantu yang baik, atau di antara 4 anak saya ada 1 yang susah, maka saya hibahkan 2 ruko untuk dia. Nah, hibah itu udah bisa dimanfaatkan saat orang tuh masih hidup. Itu hibah. Ibu, semua anak saya nih pura-puranya, saya punya 8 ruko. Karena nenek ini udah nenek-nenek, canda ya nek, maka saya hibahkan semasa saya hidup. Nek, ruko ini saya hibahkan buat nenek. Maka nenek udah bisa menikmati ruko itu walaupun saya masih hidup. Entah mau nenek jual, entah mau nenek makan sewanya, terserah, itu hibah. Oke, kita kesini dulu jelaskannya. Yang kedua adalah wasiat. Wasiat itu kayak gini. Saya tulis surat wasiat, lalu kemudian saya wasiatkan 2 ruko saya untuk nenek. Bedanya apa? Kalau wasiat, nenek hanya bisa nikmati saat saya sudah meninggal. Kalau saya masih hidup, nenek belum bisa pakai ruko itu, karena itu wasiat. Paham sampai sini? Nah, doakan coba meninggal kalau orang-orang wasiat. Enggak ya, canda saya ya. Pak Benny paham? Nah, tapi hibah atau wasiat, catatannya adalah itu hanya boleh 1/3 harta. Tidak boleh semua harta. Karena sisa dari harta yang dihibahkan dan harta yang diwasiatkan itu adalah hak dari ahli waris. Sampai sini paham? Hibah itu cuma boleh 1/3 harta. Nah, tadi pertanyaannya, seorang orang tua sudah kemudian menghibahkan hartanya sebagian
Saya harap tidak lebih dari sepertiga. Karena kalau lebih sepertiga salah. Kepada sepupu dan anak terserahlah siapa. Seketika orang tuanya meninggal, maka ahli waris bicara, tolong hibahnya dibatalkan. Saya sampaikan, mengambil lagi barang yang udah dihibahkan haram. Sama dengan ibu mengambil barang yang udah ibu kasih ke orang, haram. Saya ngasih Bu Sulis jilbab sama gamis, rupanya jahat. Sini lagi gamis, wah cuma aku ngasihnya, itu nggak bisa, haram ya, nggak boleh. Jadi jawabannya tidak boleh diambil lagi harta hibah itu. Makanya kalau udah dihibahkan itu ganti nama langsung. Oh ya, aku dapat hibah satu ruko, dia kan plus tangga-tangganya dan kunci pintunya serta pintunya, langsung ganti nama supaya ahli waris tidak bisa menuntut lagi. Kan itu secara Islam. Kalau nggak ada suratnya, secara negara masih bisa dituntut. Silakan. Satu lagi Ustazah, dia kan dapat hibah, udah balik nama, udah atas nama dia gitu kan, sama Ya. anak-anaknya itu. Ya. Terus gini, tapi kan orang tuanya kan yang meninggal baru papanya, mamanya masih hidup. Jadi mamanya ini bilang gini, selagi mama masih hidup, semua hibah ini masih mama yang ambil. Nggak bisa, kan udah diganti nama. Harusnya kemarin mama tuh bilang sama papa, Pak, jangan hibahkan Pak. Kan udah terlanjur dihibahkan papanya. Alasannya gini Ustazah, karena mamanya tuh ngambil karena ada anaknya tuh yang masih membutuhkan. Yaitu gitu. ahli waris. Segala yang udah dihibahkan nggak bisa diwariskan, Mbak. Kalau istrinya nggak setuju, harusnya istrinya ngomong. Sebelum dihibahkan, jangan lagi Pak, kita masih punya anak satu lusin Pak. Masa Bapak hibahkan itu sama orang? Kalau udah terlanjur ganti nama, itu udah hak daripada dia, bukan lagi hak ahli waris, tidak sama sekali. Oke, Makasih, Ustazah. siap ya. Enggak, Devi enggak? Dan nenek aja. Silakan ya. Nanya lagi ya Ustazah. Nenek nanya. Apa Nek? Ya nenek mau nanya. Kak mau nanya. Enggak. Saya mau nanya lagi Ustazah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustazah. Ya. Ini mengenai apa? Orang saudara sesusuan ya Ustazah. Ya. Umpamanya mereka tuh tidak kenal, tapi Ya. waktu di rumah sakit kejadian si ibu yang satu tidak punya air susu, disusukan kepada ibu yang punya susu, yang punya air susunya. Terus udah tentu mereka berpisah, tidak saling kenal lagi. Terus di satu saat pemuda dan pemudi bertemu mereka setelah dewasa, terus mereka kawin pacaran. Itu hukumnya bagaimana Ustazah? Zina tidak sah. Ya kan mereka nggak tahu. Ya kalau nggak tahu lain. Saya jelaskan tentang sesusuan. Ya. Saudara sesusuan tidak bisa menikah. Ya. Banyak terjadi di beberapa tempat rumah sakit nggak ada air susu mamanya, maka dia nyusukan anaknya di tempat anak orang. Ya. Tahu-tahu anak orang ini laki-laki, ketika besar mereka pacaran dan akhirnya menikah. Ya. Kalau ditanya apa hukumnya, menikah saudara sesusuan ya tidak sah. Tapi kan mereka nggak tahu Ustazah. Maka kalau mereka tidak tahu, tentu mereka tidak berdosa. Sempat punya anak Ustazah. Sempat punya anak, kan nggak tahu kalau mereka susuan, tidak berdosa. Diangkat pena bagi orang yang tahu, tak tahu sampai dia tahu. Jadi kalau udah bisa tahu, Ustazah. sekarang tahu dia. Kalau dia sesusuan, Kalau udah tahu. kalau dia udah tahu, dia harus berpisah dengan cara baik-baik. Jadi anak nasabnya siapa Ustazah? Anaknya dinasab, nanti kalau dia menikah dinisbatkan kepada wali hakim. Kan dia nggak tahu, insya Allah dia tidak berdosa. Sayang ya Ustazah. Iya. Oke. Nah, sama dengan kayak gini. Iya. Makanya hati-hati. Saya nggak tahu ada di mana ASI. Semoga nggak Ya. ada di Indonesia. Ada Ustazah di Bandung. Bandung ada. Nah, kalau ada bank ASI, Ya. bank ASI seorang orang tua, lalu dia wanita karir,
Ya. dia menitipkan anaknya, dia numpang susukan Ya. di bank ASI, Ya. itu harus jelas regulasinya, harus jelas ini susunya siapa, Ya. KTP-nya di mana, anaknya siapa-siapa aja. Karena ketika anak itu nanti besar, dia tidak, contoh, misalnya Bu Sulis adalah mensedekahkan atau menjual ASI-nya ke bank ASI. Lalu kemudian Bu Erna menitipkan anaknya ke bank ASI. Maka Bu Erna meminum air susunya Ibu Sulis. Data Bu Sulis harus ada, KTP-nya, siapa aja keturunannya, dan nggak boleh diganti-ganti. Makanya kita kalau tahu kita sarankan, maka misalnya buat persyaratan yang boleh menyusukan di bank ASI itu misalnya adalah sejenis anak Bu Sulis perempuan semua, maka yang boleh menyusui dengan Bu Sulis adalah anak perempuan. Kan regulasinya bisa dibuat. Nah, itu sama dengan kejadian kakak kandung saya itu. Dulu mak saya punya tetangga. Mak saya punya tetangga, punya anak laki-laki. Saya belum lahir waktu itu. Ya kan? Nah, kakak saya dekat sini kan? Iya, iya, iya. Itu mereka tetangga idolaku itu, berdua. Yang di sebelah. Jadi, suami kakak saya dulu tinggalnya tuh di samping rumah mama saya. Tetanggaan maknya. Jadi, ketika mak saya pergi ke pasar, dia titipkanlah kakak saya di sebelah. Nah, karena kan pas mama saya nyampai, ditengok hampirlah disusukan sama besannya sekarang, tapi tak jadi. Jangan susukan, bahasa Minangnya awak ndak tahu nasib beko gitu. Iya. Ternyata kan akhirnya nikah. Iya. Nah, iya, tapi tidak sempat disusukan. Oh. Nah, itu juga dia tetangga ibu lah tuh. Kakak saya kan tetangga ibu kan, Iya. kayak gitu. Iya. Paham ya? Iya. Nah, itu kan kita nggak tahu masa depan kayak gimana. Iya. Makasih Ustazah. Mak sama bapak saya juga tetanggaku, idolaku. Makanya pulang kampung situ-situ bapak saya bilang sama bapak nak mantap. Berarti turunan Masa nyari orang kayak gini juga. Ujungnya kampung saya satu kan. Maunya carilah satu di Jawa biar saya suka pulang kampung. Kampung satu. Rumah nenek ini sini, rumah nenek ini. Itu pun jauh kan udah pindah tadi. Sama-sama lah. Tafadhol. nanti nyambung. Iya, Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai warisan Ustazah, orang yang tidak menikah itu warisannya jatuh kepada siapa? Itu yang ingin saya. Kembali kepada orang tua. Orang tua sudah tidak ada. Tidak ada orang tua. Saudara Ada. kakak-kakak Ada. kepada mahram, kembali kepada mahramnya. Oh gitu. Kalau kakak-kakak udah mapan, jual aja hartanya, bangunkan masjid buat dia. Oh gitu. Iya. Ya. Oke. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Apa yang mau ditanya ya? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang ingin saya tanyakan Ustazah. Misalnya kita tiap malam insya Allah kita laksanakan qiyamul lail. Ya. Misalnya kira-kira jam 1 udah bangun kan, terus langsung kita sholat wudhu, sholat apa-apa yang kita inginkan gitu kan, Ya. terus masih disambung dengan zikir, terus Ya. doa gitu kan, Ya. terus habis itu kita harus segera mempersiapkan urusan dapur. Ya. Urusan dapur, terus Ya. kira-kira jam-jam 3:30 saya udah harus berhenti urusan dapur itu. Dari jam 1 ibu bangun sampai 3:30. Iya, karena Udah. Habis isya udah tidur. Habis isya udah tidur. Jam Oh. 9 paling cepat jam Oh iya. 9. Kirain ibu tidur jam 11 bangun jam 1 pagi tarjim. Iya kan? Oke, silakan. Terus setelah itu jam-jam 4-an gitu kita prepare untuk berangkat ke masjid. Sambil menunggu itu saya sholat lagi tahajud, boleh nggak? Boleh. Oh, tahajudnya diulang lagi. Nggak diulang, bukan Ya, diulang, maksudnya kan ditambah. tadi Tadinya berapa?
Tadinya baru 2 salam. Enggak apa-apa, nggak masalah. Tahajud itu Bu kayak gini Bu. Habis Isya Ibu tidur, Ya. jam 10 bangun tahajud. Tidur lagi misalnya, teringat masa lalu galau, jam 12 terbangun lagi tahajud lagi. Tidur lagi jam 2 bangun lagi tahajud lagi. Enggak tidur pun lagi tahajud tambah kayak Bu Sulis, enggak apa-apa. Oke, enggak masalah. Malam itu dibagi 3 Bu, ya. Malam dibagi 3. Sepertiga malam pertama habis Isya sampai jam 11. Sepertiga malam kedua 11 sampai jam 2. Sepertiga malam ketiga jam 2 sampai azan subuh. Berkali-kali tahajud gak masalah kok. Sholat duha pun gitu kok Bu. Misalnya nih Bu, duha 7.20. Di tempat kita kan masing-masing wilayah beda jadwal duha. Maksimal katakanlah jam 11. 7.30 Ibu duha. Lalu Ibu makan ngangak-ngangak santai suntuk, aku mau ngapain ya? Duha lagi jam 8:30. Boleh. Habis itu nonton-nonton. Capek aku duha lagi boleh. Selama masih ada waktu duha. Taraweh pun gitu Bu. Taraweh Ibu 8 rakaat kan? Waktunya dari habis Isya sampai azan subuh kan? Habis Isya Ibu taraweh 4 rakaat. Lalu kemudian Ibu baca Quran dulu 30 juz. Enggak. Baca Quran dulu 3 juz. Lalu taraweh lagi 4 rakaat. Enggak apa-apa Bu. Selagi masih ada waktunya Bu. Ya. Paham? Terima kasih Ustazah. 30 juz besok lagi taraweh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah mau tanya masalah apa sholat sunnah-sunnah itu seperti fadilahnya itu macam sholat duha kan katanya untuk melancarkan rezeki. Saya mau tanya kalau fadilah dari sholat tasbih gitu itu ada enggak ya Ustazah? Ada, semua ada dalil. Kalau sholat tasbih itu adalah sholat yang top 1 di antara ekosistem sholat sunnah. Kalau puasa Daud lah yang top 1 di antara ekosistem puasa Daud. Tapi kalau sholat itu yang paling utama sholat tasbih di antara ekosistem sholat sunnah. Makanya dalil yang menegaskan besar. Jadi kalau tasbih itu pahala besar, pahala paling besar. Sholatlah kalian tasbih sekali seumur hidup, tak mampu sekali setahun, tak mampu kalian sekali sebulan, tak mampu sekali seminggu, tak mampu setiap hari. Kalau mampu setiap hari terbalik. Pantas yang tercengang ya, terbalik. Ya, setiap hari, sekali seminggu, sekali sebulan, sekali tahun, sekali seumur hidup. Jangan saya ceramah tuh anggo-anggo ya. Harus diprotes. Paham ya maksudnya? Jadi nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Iya. Mana mau sholat tasbih dan tahajud? Tasbih lah. Kalau Ibu suruh pilih, ibaratnya sholat tasbih itu Ibu punya gedung menjulang tinggi ke angkasa 20 lantai. Sholat tahajud itu 10 lantai lah. Ya, tapi kan Ibu nggak mungkin, Ibu nggak mungkin, sulit lah bagi banyak orang yang membangun 10 lantai terus di 20 lantai terus. Makanya Rasulullah ringankan dengan minimal sekali lah seumur hidup. Tapi kalau Ibu tanya mana paling utama, tentulah sholat tasbih. Yang diutamakan ayat-ayatnya itu bebas saja. Bebas. Ya, belum pernah sholat tasbih di sini Bu-ibu? Udah Bu Ustazah, apakah bisa atakasur? Bisa. Walasri? Nggak gitu. ada. Nggak ada ininya ya? Bisa siang malam. Cuman kalau siang 4 rakaat, 1 kali salam. Kalau malam 4 rakaat, 2 kali salam. Iya. Ya. Ini. Apa? Apa? Dianya kayak gitu. Bisa 2, bisa 4, bisa 8. Tadi katanya gitu. Sholat tahajud berapa kali katanya? Bisa 2, bisa 4, bisa 8.
Bisa. Hari ini tahajud, besok tasbih. Bagus dari tasbih. Hari ini tahajud, besok tasbih. Hari ini tahajud, besok tasbih. Ayatnya bebas aja, Bu. Nggak ada masalah. Surat tasbih. Iya. Ayatnya bebas aja, Bu. Nggak ada masalah. Ya. Tapi tak ada. Ya. Jadi acuk. Hah? Nggak apa-apa. Yang penting ayat Al-Quran. Ayat pendek itu intinya adalah ayat Al-Quran, ya. Nah, intinya adalah ayat Al-Quran. Baiklah Ustazah, saya mau nanya lagi Ustazah. Iya. Gimana hukumnya kita mengangkat anak Ustazah? Misalnya nggak punya turunan, jadi ngangkat anak kan kita tahu bukan muhrim. Misalnya anak perempuan tidak muhrim terhadap suaminya dan anak laki tidak muhrim terhadap istrinya. Jadi gimana tuh Ustazah bagusnya? Gimana perlakuan kita gitu? Perlakuan kita kepada siapa? Anak angkat tadi. Kita kan mengangkat seorang anak. Lalu kemudian ketika anaknya perempuan, ketika anak perempuan ketika dia anak perempuan, maka dia tidak mahram bagi bapaknya. Ketika anaknya laki-laki, dia tidak mahram bagi emaknya. Pertanyaannya perlakuan yang gimana maksudnya? Ya apa kita misalkan nggak mahram, kita misalnya di dalam rumah tuh kan kadang anak angkat tuh kan udah kayak anak sendiri, kadang tidur sama kita misalnya makanya dari kecil dari bayi kita ambil dari makanya idealnya angkatlah anak yang semahram dengan kita. Walaupun sebagian ada yang menyebutkan boleh mengangkat dalam kondisi anak bayi, tapi susukan dia dengan yang semahram dengan kita. Kalau belum nggak ada? Kalau belum nggak ada, susukan sebelum dia balik kan bisa. Ya, entah dari kita, entah dari emak, entah dari anak kita, entah dari keturunan kita, itu bisa. Oke? Ya Ustazah. Iya. Oke? Ya. Ya. Tambah. Ya, connect. Siapa? Ya. Assalamualaikum Ustazah. Begini Ustazah, ada satu perkawinan, seorang bapak nikah dengan seorang janda. Bapak ini datang membawa anak laki, yang si janda punya anak perempuan. Terus mereka kawin antara anak mereka itu Ustazah. Jadi posisinya gimana tuh Ustazah? Banyak kali yang ibu temui di lapangan. Iya, banyak Ustazah. Minta ampun ya. Sawak saya banyak menjelajahi ke kota-kota lain banyak dengar. Bu, anak tiri itu mahram bagi bapaknya, Bu. Ya. Ada janda anak 3. Terus nikahlah dengan duda atau lajang. Iya kan? Baik punya anak maupun tidak. Seketika mereka menikah, itu anaknya mahram, Bu. Karena ikatan pernikahan. Mahram itu kan ada macam-macam. Mahram karena ikatan, mahram karena nasab, mahram karena sesusu, kemudian mahram karena jenis kelamin. Ya kan? Kalau itu nggak masalah. Jadi boleh itu perkawinan antara anak bapak. Oh, kawin? Iya, mereka kawin. Oh, astagfirullah, saya kira. Ya kan, si bapaknya nih bawa anak putra, si jandanya ada pula anak putri. Enggak bisa nikah itu. Jadi itu kan mahram, kecuali dia bukan mahram. Jadi nggak boleh itu Ustazah? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Oh, itu nggak bisa. mahram. Kan mereka nggak ini. Itu mahram karena ikatan pernikahan, Bu. Mahram kan bukan karena darah. Kita udah belajar mahram di sini. Udah dulu kita udah pernah belajar, ya. Nanti karena orang tuanya udah nikah. Kan nikah kan? Iya. Iya, jauh kali berjalan. Ada tetangga saya dulu tuh Ustazah. Iya. Oke. Kasih Ustazah. Jangan jauh Kasih kali Ustazah. berjalan, banyak kali fakta ditemui. Jangan lupa pula nanti doa sujud sahwi ya. Oke. Bingung jadinya Ustazah. Oke. Tanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kok bertanya, anak yang disusun itu tadi
bilangnya sampai 7 kali keturunan itu boleh nikah atau apa tuh? Iya tuh. Wallahu a'lam bishawab, tidak ada seperti itu. Sesusuan tidak bisa menikah. Nggak bisa. Nggak Sampai bisa. 7 kali keturunan Nggak. udah boleh nikah katanya. Iya tuh Ustaz, atau Lah enggak? meninggal 7 kali keturunan maksudnya gimana nih? Bukan, itu bahasa orang tua aja. Kalau anak sesusuan maka dia tidak boleh menikah. 7 keturunan itu kan bahasa ibu aja. Maksudnya saking haramnya dia menikah. Jadi hati-hati menumpangkan anak kalau dia sesusu ya. Iya. Lah, lain kali bilang sama cucu tuh, tengok numpang susukan tuh jangan dengan pejabat, jangan-jangan anaknya nanti ada yang laki-laki kan. Oke? Dah, cukup? Satu lagi. Oke, boleh. Apa lagi nih? Ini apa nih? Tentang poligami ya? Banyak sekali lihat kiri kanan. Siap. Warisannya kan. Iya. Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Saya mau tanyakan tentang warisan. Kan misalnya kita nggak punya anak laki-laki. Itu warisannya itu nanti gimana jatuhnya? Apakah anak perempuan dapat? Ya, anak perempuan. Karena kan saya pernah dengar ada yang membilang katanya kalau nggak punya anak laki-laki itu harta warisan tuh jatuhnya ke abang suami Tidak, gitu. tidak. Dia kalau pembagian warisan itu, makanya kenapa warisan ini tidak bisa kita bahas secara detail. Kenapa? Misalnya nih, ada seorang tua punya anak 4, 1 laki-laki 3 perempuan, kemudian 1 perempuan 3 laki-laki, atau 2 laki-laki 2 perempuan, atau dia rupanya punya pula dia kakaknya yang kiri kanan masih hidup pula orang tuanya, itu beda angkanya Bu, beda angkanya. Maka kalau warisan itu dibahas, setiap orang beda kepala. Oke ibu, anak ibu 4, 1 3 perempuan 1 laki-laki, ibu 1 perempuan 3 laki-laki, ibu 2 perempuan 2 laki-laki, ibu 1 perempuan 3 laki-laki. Maka dia lain perhitungannya Bu, walaupun sama-sama 4. Apalagi kalau ini anaknya 7, ini anaknya 2, ini 8, ini 12. Makanya warisan itu tidak bisa dibahas per detil. Tapi statement yang mengatakan ketika nggak ada anak perempuan maka harta dikembalikan kepada orang tua atau adik laki-laki, itu tidak. Tapi tetap nggak, nanti ada kemungkinan adiknya dapat, ada kemungkinan. Makanya untuk warisan saya sarankan ibu pergi ke Basnas atau ke pengadilan untuk menghitungnya kalau mau sesuai ajaran Islam. Karena setiap rumah tangga itu beda, warisannya itu beda, angkanya itu beda, persentasenya itu beda, ya. Nah, tapi kalau ibu mau cincai-cincaian saja, ikhlas-ikhlasan aja, is oke, nggak ada masalah, ya. Bagi rata aja, sekarang 50.